Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafiina wa qudwatina wa qaidina wa imamina nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansari wa junudihi wa man walah wa man ihtada bihadihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'wati wa jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Anzi, Ahuna Ustadz Salim SE, seluruh jajaran kepengurusan DKM, dan yang kami muliakan, kami banggakan para jamaah sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin dan mukminat, jamaah salat subuh, para warga perumahan Pesona Kahuripan yang mudah-mudahan insyaallah yang hadir di sini ataupun yang belum sempat hadir bisa mendengarkan suara ini. Senantiasa Allah jaga kesehatannya, senantiasa Allah berikan sehat walafiat, Allah mudahkan, Allah berkahi segala urusannya, diberikan anak keturunan yang saleh dan salihat, yang senantiasa rajin beribadah kepada Allah, yang senantiasa bermanfaat bagi masyarakat, keluarga, nusa, bangsa, terutama agamanya. Dan insyaallah kita istiqamah dalam ibadah. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghusaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Hadirin sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan inayah untuk bisa hadir memenuhi menyeru seruan Allah Subhanahu wa taala, panggilan Allah, terutama di salat subuh ini. Dan pertama, hadirin sekalian, ketahuilah sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan fajar, para ulama mufassir mengatakan maksud qur'anal fajr adalah diantaranya sholat subuh. Surah Al-Isra ayat 78. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Mashhuda. Maksudnya apa? Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa yata'aqabuna fikum al-malaikah. Pada waktu subuh para malaikat itu gantian. Kalau orang kerja di pabrik namanya shift, shifting, yang bertugas pagi sampai malam dan yang bertugas malam sampai pagi ketemu di waktu subuh. Ta'aqub bahasanya, waktu bergantian para malaikat. Nah, ketemunya itu bergantian tugasnya di waktu subuh. Makanya di Al-Quran disebutkan kana masyhuda, inna qur'anal fajri kana masyhuda. Hadirin sekalian, maka berbahagialah dan termasuk bersyukurlah seorang hamba Allah yang dengan mudah, tentunya dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, bisa sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah.
berkah. Bersyukur. Yang kedua hadirin sekalian, ternyata sholat subuh itu adalah di antara sholat yang berat dilakukan, yang paling berat bahkan di hadis dikatakan oleh orang-orang munafik. Sehingga orang atau hamba Allah, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang bisa dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat subuh berjamaah, dia berpotensi, bahkan digaransi, dijamin bebas dari sifat orang munafik. Apa itu? Di antaranya idza kadzaba, idza hadatsa kadziba. Ketika dia berbicara dia berbohong, ketika dia kasih amanah dia berkhianat, ketika dia berjanji dia tidak menepati. Nah, orang yang biasa atau mudah sholat subuh berjamaah apalagi, maka insya Allah dia minim tanda-tanda orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan kita dari sifat-sifat orang munafik, di antaranya dengan sholat subuh. Yang ketiga hadirin sekalian, dalam hadis dari Al-Aslami dikatakan bahwa kelak nanti kita ketika menemui Allah Subhanahu wa taala itu ada cahaya. Makanya di surah Tolak sebutkan, saya sering bacakan kadang-kadang itu. Rabbana atmim lana nuruna waghfir lana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya ini. Jadi gampang nyiriin orang bermukmin itu nanti kelak di hari kiamat dia ada cahayanya. Ngelebihin LED kali ya. Wattnya nggak kehitung. Unlimited, udah terang benerang. Nah, orang yang biasa sholat subuh, dan kita melatih untuk bisa seperti orang yang biasa sholat subuh, adalah orang yang kelak cahayanya itu sempurna, paripurna, tidak bisa padam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita cahaya kelak insyaallah. Gampang nyiriinnya. Oh, bercahaya otomatis surga, cahaya ya surga. Dan mudah-mudahan sarana yang DKM Al-Amji sediakan buat kita ini Bapak Ibu semuanya, ini stimulus saja ini. Stimulus agar kita, seperti dikatakan oleh Bapak Ketua DKM tadi, Ustaz Salim, kita mulai melatih diri untuk bisa sholat subuh berjamaah. Orang yang terbiasa berjalan di kegelapan untuk ke masjid di antara sholat subuh, itu kelak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, an-nurut tam, yang tidak pernah padam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cahaya insyaallah. Hadirin sekalian, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya kita terlatih, terbiasa, mudah. Anak-anak kita nih yang masih usia-usia kayak gini, masya Allah nih, diajak bareng mama bapaknya, nggak apa-apa mungkin sama ibunya. Kalau ibunya pun mungkin di rumah tidak apa-apa juga. Tapi anak-anak laki-laki kayak gini kalau sudah terbiasa di masjid, kita berharap ya Allah kedepannya mungkin lebih baik dari kita. Jangan sampai kemudian anak ke masjid bapaknya masih pulas di rumah atau tidak mau ke masjid bareng sama keluarganya. Insya Allah keluarga yang seperti itu keluarga yang penuh berkah, yang bukan hanya diukur oleh banyaknya harta, tetapi juga keberkahan. Subuh termasuk yang memberikan keberkahan itu. Burika ummati fi bukuriha. Umatku diberkahi di waktu paginya. Wa subhi idza tanaffas. Waktu subuh yang seger, sehat Bapak Ibu sekalian. Kalau subuh kita udah bangun ke masjid apalagi seger, fresh. Usia tidak menunjukkan dia tua, awet muda. Bukan awet tua. Awet muda, karena apa? Seger dia. Apalagi kalau dia mandi sebelum subuh, berangkat ke masjid, masya Allah, sehat. Usia 45 tahun masih usia-usia kelihatan mukanya 20-30 tahun. Kenapa? Keberkahan subuh itu. Keberkahan dia terbiasa ke masjid. Terang benerang mukanya, bercahaya. Di dunia
bahkan lebih kelihatan seger, apalagi di akhirat kelak, nurut tam. Hadis sekalian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Tadi seperti dijelaskan juga oleh Pak Ketua DKM, ini perdana, mudah-mudahan bisa lebih direspon positif oleh warga, karena ternyata di masjid tetangga kita yang agak jauh dahsyat luar biasa. Sholat subuhnya udah kayak sholat Jumat. Waktu itu kita tadi banding bersama rekan-rekan DKM Masjid Al-Anzi ke Masjid Percontohan Nasional, Masjid Jogokarian di Yogyakarta dan Masjid Al-Falah di Sragen. Di antara Masjid Jogokarian Yogyakarta ini kelebihannya Masya Allah. Masya Allah. Kita datang setengah jam, 45 menit sebelum waktu azan subuh, itu di dalam masjid Bapak Ibu sekalian sudah nggak muat, full orang nungguin waktu azan subuh. Sudah full orang duduk menunggu azan subuh di masjid. Kalau tadi Bapak Ketua DKM duluan saya lihat itu menungguin kita itu, Insya Allah. Mudah-mudahan nanti yang lain nyusul lebih dahulu dari Bapak Ketua DKM. Amin ya rabbal alamin. Jam 3:30 udah di sini, coba keren. Nah, Ibu sekalian, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi stimulus kebaikan buat kita dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.